Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Hitoh Palembang. Apa pengertian Hitoh? Hitoh Muhammadiyah ini lahir pada masa kepemimpinan A.R. Sultan Mansur tahun 1953 sampai 1959. Dinamakan Hitoh Palembang karena disahkan pada Muktamar ke-33 tahun 1956 di Palembang. Prinsip Hitoh Palembang adalah pembinaan dan bimbingan kepribadian dan amal usaha Muhammadiyah. Hitoh ini terdiri dari 7 pasal yang berupa tuntunan dan pedoman perjuangan Muhammadiyah. Adapun isi Hitoh Palembang antara lain: 1. Menjiwai pribadi anggota dan pimpinan. A. Memperdalam dan mempertebal tauhid. B. Menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadhu. C. Mempertinggi akhlak. D. Memperluas ilmu pengetahuan. E. Menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab, hanya mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan umat. Yang kedua, melaksanakan uswatun hasanah. Pengertiannya: A. Muhammadiyah harus selalu di depan, membimbing ke arah pendapat umum, sehingga mempunyai sifat yang tetap maju, membangun dan mengadakan pembaruan, bergerak dengan lincah serta dinamis dan progresif. B. Menegakkan dakwah Islam dengan menampakkan kepada manusia tentang keindahan agama Islam, mendidik mereka ke arah budi pekerti mulia, supaya peraturan-peraturan Islam dapat berlaku dalam masyarakat. C. Membentuk rumah tangga bahagia menurut agama Islam dan mewujudkan pergaulan yang baik antara penghuni yang satu dengan yang lain. D. Mengatur hidup dan kehidupan antara rumah tangga dan tetangganya sejak mulai kelahiran, kehidupan sampai kematian, sehingga akhirnya dapat mewujudkan masyarakat kampung atau desa Islam dan masyarakat kota Islam. E. Anggota Muhammadiyah harus menyesuaikan hidup dengan segala gerak-geriknya sebagai seorang anggota masyarakat yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. A. Dengan keutuhan organisasi, maka kita kuat, dan dengan kerapian administrasi kita terpelihara dari fitnah. B. Mengadakan pembaruan dan memudahkan tenaga pengurus, kalau perlu dengan memindahkan tempat beberapa personil sehingga tenaga pimpinan tetap dalam keadaan segar dan giat. C. Menambahkan kesadaran, menanamkan kesadaran berorganisasi kepada para anggota untuk mewujudkan organisasi yang sehat. D. Administrasi diatur menurut tuntunan yang ada.
Memelihara harta benda atau kekayaan Muhammadiyah atau inventaris dengan baik dan teliti sebagai suatu amanat yang dipercayakan. F. Menata tenaga ahli dari keluarga Muhammadiyah dengan sempurna sewaktu-waktu bila ada keperluan dapat dipergunakan. Yang keempat, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Melengkapi amal usaha Muhammadiyah termasuk tempat ibadah di sekolah-sekolah sehingga dapat mendatangkan manfaat kepada sesama manusia dari segala lapisan dan golongan. B. Menggiatkan gerakan perpustakaan, karang mengarang, menerjemahan, penerbitan, taman bacaan, dan pengadaan. Yang C. Mendirikan asrama-asrama di tempat yang ada di sekolah-sekolah lanjut dengan diberi pendidikan jasmani dan rohani. D. Menuntun anggota menurut bakat dan kecakapannya. Dalam kurung tani, buruh, pegawai, cerdik pandai, dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam. E. Menempatkan pecinta dan pendukung Muhammadiyah terus meningkat sesuai jenjangnya seperti simpatisan, calon anggota, anggota biasa, dan anggota teras. Jadi mutu anggota dan membentuk kader. A. Menetapkan minimum pengertian yang perlu dimiliki oleh setiap anggota Muhammadiyah. B. Memberi penghargaan kepada setiap keluarga Muhammadiyah dan anak-anak Muhammadiyah serta umat Islam pada umumnya yang telah berjasa kepada Muhammadiyah. C. Menuntun anggota menurut bakat dan kecakapannya, tani, buruh, pegawai, cerdik pandai, dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam. D. Yang keenam, mempererat ukhuwah sesama muslim. A. Mempererat hubungan sesama muslim menuju ke arah kesatuan dan persatuan umat Islam. B. Mengadakan ikatan yang nyata. Menuntun penghidupan anggota, membimbing keluarga Muhammadiyah yang meliputi segala persoalan, kesulitan, penghidupan, dan mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.